malam ini ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Kita mengerti jangan sebagai umat itu jangan rasa kata orang berbelakang atau manusia purba yang menyembah batu menyembah api. Hal mestinya ditanamkan kepada keluarga besar kita, anak-anak muda kita. Ada yang ini masuk musik gadis, ada anak yang kemarin sini untuk baca saudara ini. Karena kita konsepnya, kamu nggak boleh bergeser dari agama Islam. Paham ya? Ngerti nih? Paham ya nih? Paham. Nah, jawab, jangan kalau jawab tangguh aja ya. Harus ini. Saya beda dengan studi yang Bali. Kalau studi Bali tidak ada tanya jawab. Kalau saya ingin ada tanya jawab agar pemahamannya diserap oleh teman-teman semua atau bisa kita semua. Orang itu bukan orang purba. Ngerti ya? Tahu. Saya ini S3 hukum. Saya justru ini bukan karena saya nggak mau kerja hukum, bukan. Karena saya dipanggil oleh pemerintah ini. Nah, sama kamu juga saya, ya, kamu harus punya belajar studium, tapi jalankan dharma. Kita ini orang yang menjalankan dharma. Dharma itu artinya apa? Kesucian. Jangan pernah kalian bekerja, nikah, suami cerai, bubar, rumah tangganya, marut, tak bisa lebih anak dan istri. Nggak kayak gitu. Orang ini itu selalu diupdate oleh leluhur dan Tuhan. Kita bukan agama Hindu. Harus dipertegas di sini. Waduh, pasti kok ngomongnya kayak gitu. Kita bukan agama. Kita itu Dhamma. Sama-sama. Dhamma. Kalau agama, orang masih belajar mengenal Tuhan. Tahunya baik dan buruk, dosa dan pahala. Kalau agama, di atas agama ada namanya igama. Igama itu belajar bagaimana menjalankan perintah Tuhan. Para biku dan sebagainya, takut dosa segala macam. Bagaimana dia menjalankan perintah Tuhan? Kita umat itu sudah agama. Setiap hari bersama dengan Tuhan. Mana peperangan Tuhan? Ya, jadi kalau yang sudah agama ditarik ke agama bingung. Kayak saya dengan Bapak ini tiap hari ketemu, saya tiap hari cerita, duduk tidur bareng dengan beliau. Tiba-tiba saya harus kenal Pak, yang saya Bapak namanya saya kan aneh. Kan gitu. Kalau sudah setiap hari bersama dengan Tuhan, tiap hari melayani Tuhan, tiap hari berjalan dengan Tuhan, ditarik lagi bagaimana cara mengenal mereka, dia bingung semua. Makanya mohon maaf, saya bicara dengan umat saya dimanapun, jangan kalian beragamakan Hindu, tetapi beragama Hindu. Kalau sudah agama Hindu, senantiasa dengan Tuhan, sehari kalau Tuhan, makan dengan Tuhan, bercanda dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Makanya hati-hati yang sudah setiap hari dengan Tuhan, satu kali saja dia tidak merasakan Tuhan, oleh dia. Kayak saya misalnya dengan Bapak ini setiap hari, dengan Bapak saya, setiap hari kan selama sama beliau. Suatu saat saya bilang, Bapak apa? Makanya sama saya. Nggak bisa ngomong lagi, ya nggak? Oh iya, sama istri. Biasanya kita bercengkrama dengan istri, sayang dengan istri, tiba-tiba kita berdetak istri pabrik, tidak negor kita itu. Itulah wujud Tuhan yang sesungguhnya. Paham ya? Di saat cinta kasih dengan sesama terganggu, di saat sayang menyayangi terganggu, di saat saling merespekkan, saling menghargai terganggu, kalian sudah diganggu dalam keagamaan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, umat hidup itu sana, tanah, dan ulangi. Umat itu sana, dan sana, tanah, dharma itu adalah bakti suci. Sana, tanah, pengetahuan. Jadi orang itu nggak boleh
kiri, surya, nggak boleh kalau sudah itu. Itu ada mati dulu. Cuma bodoh kan, cuma gerakan tubuh dapat memanfaatkan pengetahuan. Waktu pas beliau mengatakan doa mantra sang suiki atau pemangku. Ada waktu tanya sama beliau. Agar kita bergerak hatinya. Nah di sini beliau tadi berbicara dengan bahasa Jawa. Nggak mungkin seperti orang sudah masih memahami kan gitu. Nah saya di Bogor karena saya menggalang di sana. Saya kumpul dengan bahasa Indonesia. Oh Tuhanku yang maha pengasih maha penyayang, Engkaulah cahaya suci, Engkaulah yang menyinari setiap kehendak malam, Engkaulah yang membimbing kami dari kegelapan, Engkaulah yang menyinari kami. Saya bahasa Indonesia dibilang suci gila. Pada sekali saya memahami itu agar kemampuan kita keluarga besar kita paham. Nggak boleh keluarga besar kita tuh hanya menggerakkan tangan, menggerakkan rosok. Memaafkan. Rasa itu adalah ciri dari umat Hindu. Sekarang saya bilang umat Hindu cirinya ayo, kencang suaranya rasa. Jangan ngantuk Satu ciri. Kenapa Padmo dibalut kain putih dan kuning? Kenapa nggak pakai batik Pekalongan? Ayo, karena menandakan ada Tuhan. Rasa yang main. Kenapa pohon besar nggak dibalut? Banyak pohon besar, kenapa nggak dibalut putih korek-korek kan semua? Kenapa hanya pohon besar yang putih korek? Rasa kan? Paham ya? Jadi kalau umat itu rasanya main, rasanya lebih utama. Makanya umat itu tidak pernah berkelahi satu sama lain. Menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga matanya, panca indera kita dijaga. Itu umat ini. Jadi kalau ada anak muda yang tidak menjaga matanya, tidak menjaga ucapannya, tidak dikayu pada sudut, maaf sekali lagi kita lakukan ya. Sepakat kan? Yang ketiga, dasar dari umat Hindu itu bukan hanya mengamalkan beda, berbeda dan sebagainya, tapi menjalankan kayu parisu. Tapi apa? Nah sekarang mana yang tadi baca udah? Apa pertama di kayu parisu yang pertama? Ayo, yang pakai udang kuning yang ganteng. Apa yang pertama? Di kayu parisu. Jangan pakai bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia aja. Cuci pikiran. Kedua, ayo siapa yang bisa tunjuk tangan? Banyak banyak bisa dikasih kayak berapa? Kayak berapa? Tahu? Cuci pikiran, terus perkataan, terus perbuatan. Ya, kalau ini nggak bisa jalankan, jangan jadi umat itu. Lompat pagar aja rame-rame mana? Oh iya, kenapa? Karena kita bukan lagi agama, kita agama. Orang yang suci berkata dengan orang suci, makhluk suci berkata dengan orang suci, cahaya suci berkata dengan orang suci. Makanya kita yang paling suci, pikiran, perkataan, perbuatan. Sepakat kan nih? Tepuk tangan dulu aku. Jadi usaha, mohon maaf, saya datangi waktu itu Pak. Ada teman di Lampung, pas saya di Lampung, waktu dulu ngomong begini. Jadi sih, kami ini butuh mengajar agama. Anak-anak kami tidak bisa belajar agama. Bu, langsung saya jawab. Ibu anaknya mau jadi suliki? Apa? Kami mau belajar suliki. Ini jadi pendeta atau bagaimana? Sampai harus nyari guru agama. Belum maksudnya sih gimana? Aduh, mantra apapun di YouTube itu sudah ada. Mantra yang paling sakral saja sudah ada di YouTube. Yang tidak bisa diajarkan bagaimana guru rumpaka, ibu mengajarkan pada anaknya dengan tulus. Jadi sekali lagi nggak perlu tanya sama pemangku, nggak perlu tanya sama suami. Kalau ada anak yang tidak tahu
Suci itu bukan berarti jujur. Jujur bukan berarti bodoh. Bodoh bukan berarti lugu. Dek, bapak di mana? Bapak di luar. Ngapain bapak luar? Nah, ribut keluarganya. Ketika ikut sudah bukan begitu. Di saat kamu mengetahui ada yang tidak benar, kamu tegur dulu orang itu dengan niat menyenangkan orang ini. Paham ya? Nanti di saat kamu punya bapak salah, kamu bilang, Pak, namanya dijelasin ngomong, harus menyampaikan pesan, Bapak ini kurang pas, tapi tetap memakai hati, jangan bilang kata Pak, Bapak ini goblok,